Oke, ini sudah saya rekam. Oke, saya akan share whiteboard di sini. Oke, ini besar. Oke. Kuliah ini 21 ya. Minggu kedua, kuliah pertama. Ini yang B. Oke, kita akan berbicara beberapa hal hari ini. Yang pertama tentang nilai mutlak dan estimasi. Yang kedua, kita bicara tentang fungsi dan grafik. Oke. Nah, jadi ini yang dua hal kita bicarakan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Kita mulai aja dari yang ini, nilai mutlak. Kita sudah kemarin nilai mutlak ya, jadi sekarang kita lihat dalam bentuk estimasi. Nah, kalau di fisika kan biasanya begini. Kalian udah sampai sini belum kuliahnya di fisika kemarin? Jadi pengukuran. Pengukuran kan nilainya kan satu angka ya. X0 dengan error. Kenapa lambangnya E gini, epsilon gitu ya. Karena itu adalah error. Jadi biasanya kita nulisnya begini. Pengukurannya segini, plus minusnya segini. Gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau kita bisa juga mengatakan dengan nilai mutlak, gimana kita menyatakan ini? Ini kita akan bedakan sekarang. Ada pengukuran sebenarnya. Ini yang X saja, gitu ya. Ukuran idealnya X0, gitu ya. Kemudian errornya si epsilon ini, E itu. Gimana kita menyatakannya? Oke, jadi selisih antara pengukuran sebenarnya dengan yang idealnya ini, ya. Ini kan kita nggak tahu X itu lebih besar atau lebih kecil dari idealnya. Jadi karena itu kita beri tanda mutlak dan itu harus lebih kecil, paling besar. Ada yang pakai ini aja atau pakai sama dengan boleh, gitu ya. Tapi ini. Nah, jadi sebetulnya apa yang dilakukan di fisika pengukuran dengan error ini dengan kita yang minggu lalu kita belajar nilai mutlak itu kita sama. Nah, kita akan melakukan estimasi sekarang. Jadi kita ceritanya dalam bentuk estimasi seperti ini. Sebelumnya kita ada beberapa sifat mutlak yang kita akan pakai. Yang pertama, kalau kita punya perkalian, gitu ya. Kalau kita punya perkalian dengan mutlak masing-masing, itu sama aja. Ya, boleh dikalikan dulu baru dimutlakan, atau dimutlakan dulu atau dikalikan, itu hasilnya sama. Yang kedua, ya, sama aja. Kayak kalau pembagian gimana? Pembagian ya sama aja, kan 1 per perkaliannya. Sekarang kalau jumlah gimana? Atau selisih, gitu ya. Dibandingkan dengan ini.
Oke, nah itu kita tidak punya tanda sama, tapi dapat ini. Ini yang kita sebut ketaksamaan segitiga. Oke, ini ketaksamaan segitiga. Kemudian ada satu trik lagi di sini. Kita ingin mendapat ini. Bukan ini. Ini tuh ini bentuk rasional. Nah, bentuk rasional karena ini X dibagi Y. Gitu ya. Nah, kita ingin membuat sesuatu yang lebih besar. Gimana caranya? Ya. Nah, ada dua triknya di sini yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pembilangnya yang diperbesar. Jadi jadi yang atasnya ini yang diperbesar. Yang kedua adalah ini yang bawahnya yang diperkecil. Ya. Ini kita mencari batas atas, istilah batas atas, ingat yang kita minggu lalu sempat diskusikan istilah batas atas, batas bawah. Oke. Jadi kalau mau cari batas atas, ini caranya. Oke. Perbesar atasnya, perkecil bawahnya. Nah, kalau kita, jadi ini namanya mencari batas atas. Sekarang kebalikannya sekarang. Kalau kita mencari batas bawah, di batas bawah. Oke, apa yang bisa kita lakukan untuk mencari batas bawah? Perkecil pembilang, Pak. Pembilang, perbesar penyebut ya. Jadi kebalikan dari atas. Saya hanya nyebut gini aja. Kebalikannya dari atas. Oke, jadi itu caranya kita membuat ini. Mencari batas atas, batas bawah. Oke. Nah, ini kita ya. Mohon maaf interupsi Pak, katanya ada yang belum di ACC di Zoom-nya Pak. Sorry. Ya, maaf Pak. Ini ada di sini. Oke, sudah. Pastinya sih sudah. Oke, lanjut ya. Nah, jadi begitu cara kita menentukan batas atas, batas bawah. Kita coba di sini. Batas atas. Ini soal nomor berapa ini? 68 halaman 15 dari buku Purcell. Nah, di sini kita tunjukkan bahwa kalau X-nya batas atasnya 2, gitu ya, tidak lebih dari 2, maka yang ini harga mutlak ini tidak lebih dari 15, gitu ya.
Oke, jadi apa yang mesti kita lakukan di sini? Pertama ya mesti diambil X-nya. Jadi misalkan kemudian kita hitung ini. Oke. Nah, yang diinginkan itu seperti begini sebenarnya. Entah saya mana, ini. Gitu. Jadi kita yang di proses ini yang mesti kita cari. Oke ya. Jadi itu pertanyaannya. Nah, berapa nih ini? Jadi dengan kata lain kita mencari batas atas gitu ya, cari batas atas. Kalau cari batas atas, triknya tadi kan, yang atasnya diperbesar, yang bawahnya diperkecil. Oke, jadi kita coba itu. Sekarang ini langsung aja ya. Jadi kita ini sama dengan ini masih sama nih. Kenapa? Karena harga mutlaknya dibuat jadi pembagian gini. Oke. Nah, baru sekarang kita cari batas atas. Batas atas yang paling gampang ya tadi apa? Ketasaman segitiga. Jadi batas atas masing-masing. Ya bukan batas. Di mutlak masing-masing. 7 mutlak ya tetap 7 gitu ya. Nah, yang bawah diperkecil. Diperkecilnya berapa? Kita bisa ambil salah satu aja, misalnya X kuadrat aja gitu ya. Tapi kalau X kuadrat, masalahnya X masih boleh 0. Gitu ya. Jadi kita nggak mau pembagian dengan 0. Kalau gitu kita ambil yang satu aja. Oke, di sini. Nah, ini kalau gini berapa nih? Oke, kita tahu kan X mutlaknya kurang dari 2 ya. Jadi ini kurang dari 4 atasnya. Kemudian yang 2X ini kurang dari 4 juga. Ini kurang dari ya ini 7 gitu ya. Ini 1. Jadi dapatnya pas 15. Ya, ternyata didapatnya. Jadi yang ini diisikan ke sini. Di prosesnya tuh itu. Oke ya, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, mohon maaf izin bertanya. Ya. Saya masih kurang paham yang tadi itu 1 itu dapatnya dari mana ya, Pak? Nih, ini yang gampang aja. Yang kita kan mencari batas bawah yang ini kan ya. Ini kan mau diperkecil. Yang diperkecil gimana ya? Ambil aja salah satu itu kan. Bisa ngambil X kuadratnya, bisa ngambil 1. Oke sampai situ? Ya. Masalahnya kalau kita mengambil X kuadrat, ya, X-nya bisa 0 kan? Karena S-nya di sini. Ya. Karena itu kita ambil yang satu aja di sini. Pertanyaan lain. Boleh nggak kita ngambilnya, misalnya batas ini kan, ini lebih besar dari setengah kan ya? Ya. X kuadrat kan tidak pernah 0 kan? Ya, tidak pernah negatif. Jadi ini sendiri kan selalu lebih dari 1. Minimal 1. Jadi ini boleh nggak kita bilang lebih dari setengah? Ya boleh-boleh aja, cuma kalau ini setengah, ini didapatnya bukan 15 tapi 30. Padahal yang diinginkan ini 15. Oke sampai sini?
begitu. Jadi, oke, Baik, yang Pak, saya terima tahu, kasih. ini agak sulit buat Anda. Kenapa? Soalnya dari SD sampai SMA dulu Anda selalu bekerja dengan tanda ini. Gitu ya. Dan sekarang kalau tanda ini, tanda sama dengan, Anda nggak punya pilihan, hanya satu jawabnya. Ya. Jadi sekarang kalau estimasi kita kerja selalu dengan tanda begini, tanda begini, tanda ini, gitu ya. Ketasamaan. Kalau ketasamaan itu jawabnya nggak cuma satu, jawabnya bisa banyak. Gitu ya. Jadi kebiasaan mengerjakan sesuatu yang jawabnya banyak itu yang mesti mulai dibiasakan sekarang. Oke. Nah, apa lagi dari sini? Oke, misalnya di sini. Oke, jadi kita belum. Oke. Nah, cerita ini dalam bentuk error ya. Ini error sudah. Nah, ini sekarang ceritanya. Oke. Anda jadi kontraktor nih ya, terus diminta membuat tangki air bentuknya spherical. Ya. Spherical. Begini. Tangki air. Oke, dengan volumenya pesanannya ini. Ini kenapa 4/3 pi? Ya, supaya hitungannya gampang aja, bukan apa-apa. Oke. Nah, jadi sekitar berapa tuh? Ini sedikit 1,3 dari kali 3,14. Jadi mungkin sekitar 4.000-an liter gitu ya. Gitu ya. Mungkin sekitar gitu. Bisa ngitung kalkulator. Nah, karena dibikin pasti ada errornya ya. Jadi toleransinya segini. 10 liter. Ya. Jadi ini 10 pangkat min 2 meter kubik. Oke. Nah, jadi kalau dalam oke. Nah, di sini sekarang mulai motong bahannya kan. Motong bahan tergantung dari R-nya nih di sini. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa toleransi kesalahan ukuran jari-jari. Oke. Nah, coba kita formulasikan masalah ini. Ya. Nanti estimasinya. Ya. Oke, jadi sekarang misalkan kita motong aja bahannya ya. Potong bahannya bikin aja. Jadi volume yang didapat itu V. Ini kan 4/3 pi R pangkat 3 itu ya. Nah, jadi yang didapat itu ini ukuran idealnya adalah, ingat ukuran idealnya adalah ini. Ya. Ini selisihnya adalah errornya. Oke. Errornya itu harus kurang dari 10 pangkat min 2. Ya. Nah, jadi apa yang didapat? Nah, yang diinginkan adalah, oke, yang diukur itu R. Gitu ya. R idealnya berapa?
supaya didapat tepat 4/3 pi meter kubik volumenya. Satu ya. Satu, Pak. Nih, jadi selisihnya dengan 1 itulah errornya. Dan ini yang ditanyakan. Ya. Jadi apa sekarang masalahnya di sini? Jadi kita harus menentukan tentukan ini agar apa? Agar ini terpenuhi. Oke, formulasinya. Ya, kita tulis. Enggak mau jadi ini error yang ini. Kalau ini terpenuhi, maka ini kan kita udah tahu ya, kita keluarkan aja 4/3 pi-nya ya. Nah, gitu. Ini masalahnya sekarang. Ini masalahnya. Oke. Dan untuk ini saya nggak akan ke detail perhitungannya di sini gitu ya. Karena saya udah ada videonya. Untuk videonya Anda bisa lihat di sini. Kita stop sharing dulu. Saya tunjukkan di mana Anda bisa lihat videonya. Oke, saya lihat di sini. Ini perkecil dulu sedikit. Itu. Nah, kelihatan sini beberapa lambat ini. Oke. Bisa kelihatan ya, itu ada beberapa video di situ kelihatan dari channel KKAG. Hilang sekarang. Kenapa hilang? Agak lambat. Ini nggak mau. Oke, saya coba di belakang ini dulu. Saya stop sharing. Ini agak lambat. Saya coba kalau sudah dibuka aja.
Kurangi. Oke, keluar juga. Oke, sini saja. Oke, bisa kelihatan. Nah, ini. Oke, jadi dari seri ini, Anda bisa lihat itu ada di sini. Skala tampilan kubik. Dicatat aja namanya. Oke. Nah, di situ. Lihat di situ aja. Oke, sampai sini ya. Jadi Anda lanjutkan ini. Nah, kemudian oke, untuk alamatnya ini ya, di mana carinya? Anda bisa cari sendiri. Saya stop sharing. Kita kembali ke ini lagi, ke tab-nya lagi. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang fungsi ya. Tapi sebelumnya saya cerita dulu tentang sedikit motivasi di sini. Kenapa kita belajar tentang kalkulus ini? Oke. Nah, Anda terutama dari bidang engineering gitu ya, memandang segala macam itu dari segi sistem gitu ya, sudut pandang sistem. Apa aja? Sistem input, output. Jadi ini boleh dikatakan juga sebab akibat gitu ya. Anda selalu berusaha, kita berusaha menjelaskan sesuatu sebagai sebab akibat. Jadi gimana nih? Di sini ada input. Yang paling sederhana itu seperti ini. Gitu ya. Apa aja bisa dijelaskan, ya hampir semua sih, nggak tahu ada apa yang bisa tidak dijelaskan dengan ini. Misalnya Anda bisa cerita tentang apa nih, sistem ekonomi gitu ya, ini besar sekali gitu ya. Cerita tentang, oh inputnya apa? Oke, Anda bisa bilang, oke inputnya adalah peredaran uang. Gitu ya. Outputnya apa? Saya mau melihat inflasi. Gitu ya. Jadi di sini dia melihat inflasi sebagai akibat dari peredaran uang. Gitu. Ini bisa yang lain lagi gitu kan. Ini bisa suatu apa katakanlah trafo, stabilizer listrik gitu ya. Di sini outputnya tentunya listrik yang mestinya stabil, di sini inputnya bisa naik turun gitu ya. Ya macam-macam Anda bisa nyatakan dalam sistem ini. Nah, lambangnya biasanya kita melambangkan ini inputnya X, outputnya Y, prosesnya F. Gitu ya, ini proses. Dan notasinya biasanya ini. Apa nih kita bacanya? Jadi output Y adalah hasil proses F terhadap input X. Oke. Nah, jadi ini yang
kita artikan sebagai fungsi itu seperti ini. Oke, jadi kalau Y misalnya gini. Apa nih artinya? Oke, inputnya X, Y-nya kuadratkan. Ini prosesnya. Jadi apapun yang masuk dikuadratkan. Oke, jadi jangan lihat rumusnya, tapi lihat prosesnya sendiri. Prosesnya apa? Prosesnya adalah mengkuadratkan. Oke, nah inilah kita. Jadi fungsi itu sebenarnya kita gunakan untuk melambangkan ini. Oke. Nah, sekarang kalau masalahnya kalau input dan outputnya berasal dari pengukuran, ya. Nah, tadi sebetulnya proses membuat tangki tadi bisa kita gambarkan juga dengan diagram ini, gitu ya. Outputnya apa? Outputnya adalah si volume tangkinya sendiri, tangki sferikal. Inputnya apa? Inputnya adalah jari-jari, gitu ya. Outputnya ingin punya error tertentu kecil dari berapa? 10⁻⁻2 tadi. Pertanyaannya, inputnya errornya maksimum berapa? Oke. Atau kebalikannya sekarang. Kalau X inputnya punya error, bagaimana error dari output? Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Beberapa ya. Misalnya ini. Jadi kalau pengukurannya X tambah plus minus error gitu ya. Nah, jika ini, lalu Y-nya jadi berapa? Oke. Atau kebalikannya. Jadi kalau kebalikannya, Anda jadi kontraktor itu kan, jadi outputnya harus memenuhi spesifikasi, harus memenuhi spek gitu ya. Kalau begitu bahannya, speknya harus bagaimana? Oke. Jadi atau kedua, kalau kita ingin meningkatkan Y, ya, kalau Y-nya ingin dinaikkan, apakah inputnya harus dinaikkan atau diturunkan? Gimana inputnya harus diubah? Gitu ya. Y naik gitu ya. Bagaimana seharusnya X? Gitu. Apakah naik juga atau turun? Bagaimana? Oke. Nah, itu nanti kita kalkulus kita sebenarnya itu. Jadi kalkulus itu adalah studi tentang perubahan. Jadi kalau kita mengubah-ubah X, bagaimana Y-nya berubah. Atau kita ubah-ubah Y-nya, bagaimana X-nya seharusnya berubah. Jadi kalkulus ini studi tentang perubahan. Oke. Jadi itu nantinya. Kalau turunan, misalnya turunan dari prosesnya, kita bisa hitung turunannya positif, artinya kalau X-nya dinaikkan, Y-nya juga akan naik. Gitu ya. Jadi kalau turunannya negatif, artinya kalau X-nya dinaikkan, malah Y-nya malah turun. Ya. Kan sistem juga ada yang begitu ya. Ditambah, tapi terus malah turun. Misalnya begini, prestasi belajar dikaitkan dengan jam belajar. Gitu ya. Jadi outputnya prestasi, inputnya jam belajar. Oke. Jadi di awal-awal kalau Anda naikkan jam belajarnya, outputnya juga prestasinya naik. Ya. Tapi pada suatu saat, kalau sudah maksimum gitu, ditambah lagi malah jenuh gitu,
Jadi kalau maaf hilang, ditambah jamnya malah turun prestasinya. Oke, bisa dilihat ini contoh-contoh seperti gini ya. Jadi X-nya naik tuh tidak selalu menjamin bahwa Y-nya akan naik, gitu ya. Tergantung dari sistemnya seperti apa. Nah, jadi yang studi tentang bagaimana perubahan ini, gitu ya. Nah, itu yang disebut kalkulus, sebetulnya. Oke, nanti kita akan lihat lagi sampai situ. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, karena itu kita dengan fungsi sekarang. Fungsi itu apa sih? Oke, notasinya begini. Dari A, himpunan A ke B. Di AB-nya ini bilangan aja lah. Subset bilangan real. Ya. A, fungsi dengan domain A. Kodomainnya B. Oke. Jadi ini ya bahwa gambarannya begini. Ini B, ini F gitu. Oke. Nah, jadi X-nya di sini kemana nih perginya? X ini dipasangkan dengan Y di sini. Ya. Jadi Y adalah pasangan dari X. Ya. Nah, jadi fungsi itu apa? Jadi ini adalah suatu aturan aturan di mana setiap unsur X di domain itu dipasangkan dengan Y-nya tunggal. Ini di mana? Di B. Oke. Jadi hanya satu ada boleh di sini. Ya, jadi itu ini aturannya tentang fungsi itu. Oke, kita berikan contoh aja beberapa ilustrasi ya. Pakai diagram kayak gini. Oke, ini ke sini. Seperti begini. Oke. Setiap unsur A, oke, semua kan, semuanya ada. Ya, punya pasangan di B. Nah, pasangannya itu hanya boleh satu. Oke. Jadi A pasangannya dengan yang ini dengan ini dengan yang ini dengan yang ini. Jadi setiap unsur A pasangannya di B hanya ada satu. Di sini, oke, fungsi. Contoh lain yang bukan ya, untuk menunjukkannya. Nih masalahnya. Oke. Nah, lihat ya di sini yang masalah adalah yang ini sekarang. Ya. Sini ada si X ini bingung nih. Pasangannya apakah yang Y1 atau yang Y2 gitu. Tidak bisa memutuskan di sini. Jadi ini yang bukan fungsi. Kenapa? Karena X ini pasangannya ada dua. Jadi si X ini berpoligami di sini ya. Jadi itu yang tidak bisa dalam fungsi. Oke. Atau yang seperti ini. Artinya ada
ada satu yang tidak dipasangkan. Ini juga bukan fungsi. Oke. Jadi yang kasusnya fungsi itu harus begini. Oke, harus ini ya. Nah, jadi sekarang kita bisa membaca di sini. Jadi misalnya oke, sebagai aturan Anda bacanya seperti ini. Kuadratkan. Yang si X itu namanya variabel ya. Sepertinya dummy variabel. X itu dummy. Dummy itu apa sih? Bohong-bohongan gitu ya. Jadi sebetulnya sebagai satu aturan, dia tidak tergantung dari dummy variabelnya. Gitu ya. Jadi kalau saya tulis gini, G gitu ya. Bandingkan F dengan G beda tidak? Sama ya, Pak. Sama ya kan? Yang beda apa? Variabelnya aja gitu ya. Jadi F sebagai aturan ini sama dengan G sebagai aturan ya. Karena itu ya sekarang baca. Saya sih seringnya menulis begini. Apapun yang Anda punya di sini ya boleh begini gitu ya gambar. Anda dikuadratkan aja gitu. Apapun aturannya yang diingat, bukan nama variabelnya. Ingat sebagai aturan. Bukan variabelnya, bukan nama variabelnya. Ya. Jadi misalnya gini, kalau dibaca ini apa nih? Oh, maaf salah. Kalau dibaca gimana kira-kira secara verbal? Kalikan dengan 2 tambah 1. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau saya bacanya lipat 2 kan tambah 1, gitu kan? Oke. Jadi apapun hurufnya gitu ya, tidak tergantung huruf lagi kita sekarang. Ingat aturannya. Oke ya, ini. Nah, selanjutnya kita akan berhenti ini. Kita yang akan datang bahas tentang grafik fungsi ya. Anda di sini coba lihat tentang sistem koordinat gitu ya. Yang itu saya akan lewat. Anda lihat dari video, dari baca dari buku. Koordinat kartesius gitu ya, berbagai bentuk-bentuk dalam koordinat kartesius. Kita akan masuk ke grafik fungsi. Kemudian dari situ jenis-jenis fungsi dengan grafiknya, kemudian trigonometri gitu ya. Nah, khususnya grafik fungsi apa? Di sini kita inginkan adalah polinom, rasional, fungsi rasional nantinya trigonometri.
Dan ada beberapa fungsi yang kita tahu yang mutlak, nanti kita lihat dalam bentuk grafik. Kemudian ada fungsi pembulatan dan ada fungsi istilahnya bagian demi bagian. Di lain kali kita akan bahas ini dan kita coba selesaikan chapter 0 ini hari Rabu. Jadi minggu depan kita sudah mulai di chapter 1. Kira-kira itu yang akan kita lakukan. Oke ya, jadi tugasnya nanti saya berikan di Teams. Gitu ya. Apalagi, daftar hadir sudah saya buka sampai 9:15. Ada pertanyaan? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada lagi pertanyaan, kita sampai sini dulu. Kalian kuliah jam 9 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, maaf, Pak. Ya, Ini nanti videonya dimasukin MS Team kan ya? Ini saya nggak tahu bagaimana, belum saya coba gimana memasukkan video ini ke MS Team gitu ya. Mungkin linknya bisa saya lakukan itu. Tapi ini bukan seperti yang MS Team kan langsung di-download gitu ya. Tapi ini mungkin agak beda karena ini videonya di Zoom. Saya belum coba itunya videonya. Baik, ini makasih ya, Pak. Tapi saya masukkan Makasih, nanti. Oke, terima kasih. Sampai hari Rabu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Sampai jumpa. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.